pada kakak saya langsung nggak jadi, karena beliau sendiri itu sudah ada tulisan seperti itu di tembok kamarnya. Malah saya yang akhirnya mendapatkan nasihat. Iya Pak, kamu merasa apa misalnya? Kamu merasa ada orang lain menyakiti kamu, kamu merasa ada orang lain berlaku curang kepada kamu, berlaku buruk pada kamu, atau kayak tadi dikatakan Ustazah, kemudian setelah sekian lama berjuang bersama kemudian tahu-tahu meninggalkan kita. Ya mungkin kita disiapkan yang jauh lebih baik atau kita disiapkan yang jauh lebih pantas, kira-kira begitu. Gini ya, orang menyakiti kita itu ya mungkin diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Loh, iya Pak, saya masih ingat, karena ini subuh ini loh, saya agak tolol saya. Iya, bener ini bukan jam terbang saya ini. Ya satu-satu harus diingat pelan-pelan ya, karena di kitab Sawi, di kitab Hasyiatus Sawi, saman kitab itu agak tahu krungu loh, wis pokoknya ngono. Aku bingung ya. Man nadzara lil khalqi bi ainil haqiqah adzarahum. Ini ngomong-ngomong kenapa kita kemudian disakiti orang lain. Terus kemudian kita harus sakit, harus terpuruk. Ya karena kita bodoh aja. Man nadzara lil khalqi bi ainil haqiqah adzarahum. Kalau tangan saya bisa begini, ini atas kehendak Allah Ta'ala apa tidak? Kemudian ketika saya kepalkan tanah ini, kemudian saya pukulkan ke muka kamu, ini sebetulnya sudah ditulis atau digariskan Allah Ta'ala apa tidak? Ketika jempol ini kemudian saya buat ngetik untuk memastikan perpisahan di antara kita, ini sudah ada garisnya apa belum? Wes ditulis pangeran tak durung? Kok jo ngowah-ngowah blek? Aku susah pegel ya wes enak tulisannya ya. Ketika kita mampu melihat itu semua, bahwa ini semua adalah garis tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takdirnya memang begitu, kita akan memaklumi orang yang menyakiti kita, adzarahum. Tapi wa man nadzara ilaihim wa man nadzara ilaihim bi'aini syariah maqatahum. Kalau yang kita lihat hanya apa yang sedang terjadi saja, mungkin tumbuh kecewa, tumbuh benci. Tapi di saat yang sama kamu sadar apa tidak? Berarti kamu melupakan siapa yang menggerakkan tangan itu tadi. Di saat yang sama ketika kamu kecewa, kamu telah kehilangan atau melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa saya ngomong bahwa orang Islam itu tidak ada galau. Paham nggak? Paham nggak? Islam tenan loh ya. Mohon maaf ini. Jadi saya kadang-kadang bingung gitu loh. Ya kadang ya tuh pengen loh galau ya, coba ya pengen roh ya aneh. Loh iya. Ya artinya kalau galau dalam artian yang ada di otak kamu semua itu loh. Kalau prihatin, susah, kenapa pencapaian saya hanya seperti ini? Harusnya, loh, kan Nabi selalu seperti itu. Kullu yaumin la azdadu fihi ilman yuqarribuni ilallahi subhanahu wa ta'ala fala burika li fi tulu'i syamsi dalikal yaum. Kan Nabi selalu galau, tapi dalam arti apa? Dalam arti, kalau saya punya potensi mendapatkan nilai 100, kenapa saya hanya 98, hanya 97, hanya 96? Galaunya di situ, di titik itu, bukan kayak di otak kamu itu. Kak terus nih, mumpung si iling kau, gue selalu lali ya. Kak terus nih, lo iya. Kalau yang kita lihat hanya yang sedang terjadi saja, mungkin kita akan kecewa. Makanya fa'udruhum itu adalah bin nazar li khalqillahi subhanahu wa ta'ala adh-dhalal wal huda liqulubihim. Kesiapan kita memaafkan rasa sakit yang ditimbulkan oleh orang lain, itu adalah kesadaran yang sangat kuat bahwa apa yang tergerak dalam pikiran dan hati orang lain tersebut itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, paham kita ya wamu. Tapi ngono kuwi lafate panjenengan. Lho nggih, artinya fal khaliq lidzalal wal huda wal af'al jami'iha. Ini di kita begitu, sampean delok engko. Sampean golek ya ono kitab jenenge Hasyiatus Sawi, mesti ketemu lafaz kuwi. Nek ora, sto. Aku pengurus PW lho, ngawur apa. Lah ya, kantornya di depan situ loh, maksud saya gitu. Nang ndi ya?
Kono ya. Senajan aku gak tahu ngantor. Ojo banter-banter. Ojo mau omong di sapa-sapa. Fal khaliq lidzalal wal huda wal af'al jami'iha huwallah jalla wa ala wahdah. Artinya yang menggerakkan, yang menciptakan, yang mengkondisikan semua yang terjadi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa man nadzara lidzalik, iki penting iki, poinnya di sini ini. Wa man nadzara lidzalik lam yastakbih fi'la kulli ahadin. Idzil fa'il fil haqiqah wallahu subhanahu wa ta'ala. Kalau kita benar-benar menyadari bahwa semua berjalan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan pernah membenci siapapun, menyalahkan siapapun, karena itu semua berjalan sesuai aturan Tuhan. Lah kadung Allah Ta'ala menyakirkan kemudian itu tidak terjadi, kan malah aneh. Ini pangeran opo kok gak hebat ini? Loh, lah iya enggak? Ini Tuhan model apa kok nggak hebat? Sudah menentukan bahwa besok ada orang sial namanya Abdurrahman Al-Kausar, hari Minggu harus biayaan ke Surabaya ngaji. Kalau saya nggak datang kan malah aneh. Tuhan sudah menakdirkan, kemudian saya nggak datang, kan aneh. Paham? Sudahlah, nggak perlu panjang-panjang. Gini aja, ini terakhir ini, tapi cukup panjang. Panjang ini, terakhir tapi panjang. Karena memang panjang ini. Lah, Mas Tuyo, ya karena mumpung ingat gitu loh. Loh, gelem ora we? Gak gelem ya terserah, apa gak ceritanya ya. Orang cerita saya bukan cerita dalam arti apa enggak, saya hanya akan ngomong gini, bahwa Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, Imam Syafi'i itu mengatakan, da'il ayyam taf'alu ma tasya' wa tib nafsan idza hakamal qada. Da'il ayyam taf'alu ma tasya'u wa tib nafsan idza hakamal qada. Sudahlah. Da'il ayyam, sudahlah, hari biar berlalu seperti itu dengan semua masalah yang ia bawa. Kita harus belajar rela. Kita harus belajar sabar, harus belajar tenang akan semua yang terjadi. Da'il ayyam taf'alu ma tasya'. Semua hal yang terjadi di hari ini biarkan begitu saja. Kalau bisa kita isi dengan sebaik-baiknya. Kalau memang kemudian kita ditakdirkan gagal, ya sudah, memang takdirnya seperti itu. Watib nafsan idza hakamal qada. Belajar rela akan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Isbiru wasabiru. Isbiru, kamu harus belajar sabar. Wasabiru. Sama lihat di tafsir-tafsir itu. Jangan sampai kita yang ngaku Islam, yang ngaku memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalah sabar, kalah mampu bertahan daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fala tajza, ini terusannya, fala tajza li hadisatil layali fama li hawadisid dunya baqa. Kamu tidak usah terlalu apa ya, kalau bahasa Jawanya ngeresulo, bahasa Indonesia apa? Ngeresulo itu ora. Masa aku mau nani nelangsa, bukan nelangsa. Bahasa Indonesia apa nelangsa lagi? Kok melas? Ya betul, jangan terlalu meratapi. Jangan terlalu meratapi musibah-musibah, masalah-masalah, kerumitan-kerumitan yang datang silih berganti setiap hari. Fama li hawadisid dunya baqa'u. Semua masalah pasti ada endingnya. Semua masalah pasti ada endingnya. Setiap masalah yang datang, tenang saja, pasti akan ada masalah yang lebih hebat. Ya. Percaya apa gue? Iya pak. Dulu ketika kita masih sekolah dasar, ketika kita masih kecil, masalah kita hanya apa? Masalah kita hanya rebutan cilok. Masalah kita hanya urusan mainan. Kita SMP, masalah kita sudah naik lagi. Kita sudah pengen sepeda motor kayak teman-teman yang lain. Kita SMA sudah ganti lagi masalah kita. Tenang saja, masalah yang lebih hebat pasti akan datang dengan mulus. Paham Pak? Tidak perlu kamu sekarang terpuruk, tenang saja. Itu masih ada persiapan masalah yang jauh lebih besar di belakang. Ngapain kamu harus menarik sekarang? Kun rojulan alal ahwali jalda. Kun rojulan alal ahwali jalda. Kamu harus jadi orang yang penuh dengan ketangguhan. 2 malam yang lalu, ada teman saya dari Kediri, salah satu wartawan senior mengatakan bahwa menceritakan situasi hari ini, kemudian menyebutkan tadi generasi apa namanya Pak? Aku nggak ngerti kan, aku takut. Apa gue aku langsung ngomong,
Ini adalah generasi-generasi yang lahirnya tahun 2000 sekian katanya begitu. Ya, benar ya. Mereka tidak sebagaimana orang tuanya, tidak sebagaimana kakeknya, bahkan yang lahir diciptakan dari besi dan baja, di mana orang tuanya diciptakan dari tanah yang sangat keras, tapi mereka diciptakan dari tepung. Saya diam saja. Apa yo enek ngono ya. Wong prosoku lho komentarnya iblis saja kepada Allah Ta'ala ketika kemudian tidak mau bersujud kepada Adam adalah khalaqtahu min tin. Oh, ternyata generasi-generasi terdahulu itu tercipta dari besi dan baja. Enggak penting lah, enggak penting. Yang penting kata Imam Syafi'i, aku gak penting awakmu generasi apa gak penting. Tapi al khairu kullu fi ittiba'i man salaf wal syarru kullu fi ibtida'i man khalaf. Kalau kamu pengen berhasil, kalau kamu pengen kebaikan, kamu harus ikut orang-orang terdahulu. Al khairu kullu fi ittiba'i man salaf. Tapi kalau kamu pengen babak belur, maka kamu ikuti budaya, ikuti karakter orang-orang masa kini. Positif gue. Ya gue mau akhirnya dianggap awakmu tercipta dari tepung dan terigu. Kematangan titik meledos. Kun rajulan alal ahwali jalda wa shimatuka as-samahatu wal fafa. Seingat saya di syarahnya Diwan Asy-Syafi'i itu adalah Imam Syafi'i itu mencoba mengajak kita ala sabri ala tahammulil masyaqi wal masaib. Imam Syafi'i mencoba mengajak kita, mengarahkan kita untuk memiliki ketangguhan, menanggung beban yang berat, ya, untuk menerima kesulitan-kesulitan, untuk menerima cobaan-cobaan. Tapi tidak hanya itu saja, di saat yang sama watahalli bil ahlakil mahmudah mislis samahah wal wafa. Di saat yang sama kita tetap diperintahkan sebagai orang Islam untuk memiliki karakter yang baik, untuk memiliki karakter yang terpuji. Orang boleh menyakiti kita, orang boleh melukai kita, tapi kata Rasulullah, ahsin man ahsana ilaik wala tusi' man asa'ak. Kalau kamu mau menyakiti saya, monggo, sok monggo, silahkan. Tapi saya sebagai orang Islam berkewajiban untuk membalas semua rasa sakit itu dengan cinta dan kasih sayang. Oh, ngono blok.